Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Adi Putra di channel Bali Cluster. Ya, hari ini saya berada di lingkungan perumahan Uma Kebon Residen yang berada di Tabanan. Jadi lokasi ini berdekatan dengan Pantai Kedungu dan juga Tanah Lot. Nah, hari ini saya mau mengupdate ya di bulan Maret tanggal 13 2023 tentang kondisi untuk lingkungan atau progres pekerjaan perumahan ini. Yang pertama kita melihat di sini ada office yang kita bangun 2 lantai, dan ini adalah 3 lantai sebenarnya. Di atas itu ada rooftop ya. Jadi saya nggak perlu masuk ke dalam karena sedang dalam pengerjaan oleh para tukang ya untuk mengerjakan office kami di sini. Nanti kalau sudah finishing saya akan videokan. Ya, selanjutnya kita masuk ke sini. Ya, seperti di video-video sebelumnya, ini adalah bagian dari perumahan yang akses masuk pertama. Di sini masih padi ya, padi sudah dipanen oleh para petani di bulan Maret. Jadi per 3 bulan para petani itu memanen hasil padi yang sudah ditanam. Untuk jalan di sini lebarnya 6 meter, kiri kanan sudah ada got. Dan jalannya di paving. Kenapa jalannya di paving? Supaya bisa meresap air dan bagus untuk menghindari banjir. Selanjutnya kita lihat di sini ada fasum ya, fasilitas umum. Nanti kalau kantornya sudah selesai, maka fasum atau fasilitas umum ini akan kita serahkan kepada warga yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan pohon-pohonnya sudah mulai tumbuh ya, jadi lebih segar, lebih sejuk untuk fasum ini. Bisa difungsikan untuk kegiatan-kegiatan warga yang ada di sini. Fasum ini terdapat 2 kamar mandi dan ada tempat di situ. Nanti kita akan bersihkan, kemudian kita akan cat ulang dan ditata kembali, diserahkan kepada warga. Di sini adalah tempat sampahnya. Jadi warga bisa mengumpulkan sampah di sini. Di sana juga ada. Ya, ini adalah yang tahap 1 ya. Nanti akan saya tunjukkan videonya ya selesai ini. Nanti saya dari belakang sana untuk melihat bagaimana perkembangan atau sudah dihuni oleh warga di sini. Beberapa pohon yang sudah kita tanam sudah mulai rindang. Ya, jadi kita lanjut aja langsung ke tahap kedua. Tahap kedua ini sudah di paving tapi bagian di blok E dan F. Ini belakangan ya kita paving karena ada beberapa truk yang masih keluar masuk membawa material. Ya, bagian sini kita sudah tanam beberapa pohon yang nanti supaya tampak lebih sejuk. Setiap tiang kita kasih lampu ya untuk penerang, dan di situ ada beberapa kabel ya, kabel wifi sudah masuk ke sini. Ya teman-teman, ini adalah bagian dari blok C dan juga D. Blok C dan D sudah dalam proses penyelesaian ya, sudah terpasang beberapa kanopi, kemudian pagar, rumah-rumah sudah mulai diselesaikan, sudah di finishing. Ini C2, kemudian ini sudah ditempati untuk D3. Ya, ini bagian yang C4 ya. D5, kemudian D6,
Ya, kita masuk ke sini. Misi ya, Pak? Bu. Ya, dalam proses pengecatan untuk bagian list. Kemudian ini bagian dalamnya ada minibar, nanti ada kitchen set. Dia masang kompor tanam. Ada wastafel cuci piring. Ini kamarnya. Ini ada wastafel cuci tangan. Dan model kamar mandi seperti ini. Untuk dinding kita kasih motif bata, jadi bata putih seperti itu. Kloset duduk. Bagian pintu kita kasih aluminium putih. Ada shower. Ini adalah kamarnya ya. Bagian garasi menggunakan batu sikat yang ada motif di sini. Motif. Listrik 1300 dan air sumur bor dengan kedalaman 40 meter ke bawah, lengkap dengan kita kasih mesin di dalamnya ya. D7 ya, C6 D8 C9 D11 D12 D13. Kanopi sudah kita pasang dan ini D14. Di sebelahnya tanah masih kosong karena dulu beli kaflingan ya, tanah kafling diambil 3 kafling. Ya, ada hal yang terbaru, ini bagian pagar kita kasih lobster supaya tampilannya lebih cantik. Ya, ini D18 dalam proses pengerjaan, kita lihat dulu. Di situ ada Aji yang kerja. Lagi finishing tembok ya, Ji. Sudah terpasang keramik. Ini desain kedua ya. Bisa teman-teman pilih desain seperti ini. Ada kamar, Bapak. Ini dapur, di sana kamar mandi. Ini kamar, ada jendela langsung ketemu garase sini. Ya, ini adalah kamar mandinya, Bu. Kamar mandi juga menggunakan dinding keramik motif bata. Ini wastafel untuk kompor dan juga cuci piring. Dan ini ada space terbuka ya, supaya udara saat proses masak atau kamar bagian belakang tetap dapat cash flow, dapat ini ya, natural flow udara. Ya, ini adalah paling terakhir dari blok C dan D. Ini adalah rumah yang cukup besar ya, di paling belakang. Sudah terpasang kanopi, batu sikat, pagar, dan sudah ada space kosong. Ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian C dan D. Kita ada pagar belakang ya, ada untuk jalan keluar masuk sini. Ini padi sudah dipanen. Oke, saya mau ke blok E dan F, tapi lewat belakang. Ini bagus banget untuk jogging track ya, siapa tahu untuk jalan-jalan.
menikmati bagian belakang atau keliling melihat sawah, bagus itu. Ya, ini teman-teman di E dan F sudah di paving. Ya, F17. Jalannya sudah di paving dengan lebar 6 meter. Jadi ada got ya di sini. Paving, jadi mobil bisa berpapasan. Ini rumah dengan konsep 2 lantai, tapi cukup di dak saja. Cukup di dak di sini. Yuk kita masuk dulu lihat-lihat. Permisi ya Pak. Ya. Itu atas sudah di dak, sudah dilepas stegernya. Ini dapur, kamar mandi. Kamar mandi juga dinding sama ya, memakai keramik dengan motif bata. Oh, ini tangganya ya. Jadi di sini masih dipakai space gudang. Permisi ya Pak. Kamar 2. Itu di dak ya, di atas di dak. Teman-teman bisa perhatikan daknya cukup kuat ya, cukup besar apa namanya. Di kolom itu udah kita buat dengan presisi. Ya, itu bagian daknya. Kalau mau membangun dengan konsep 2 lantai bisa ya, nanti minta dengan model 2 lantai kita bisa bangunkan. Ya, ini E15 sudah selesai, tinggal dipasang batu sikat dan dibersihkan bagian depan. Kanopi sudah terpasang. Ya, ini rumah-rumah sudah selesai ya pengerjaannya di bagian E dan juga F. Ya, ini E11 ya. E11 sudah terpasang sumur bor, listrik sudah dipasang, listrik 1300 watt. Ini juga ya, sorry, ini ruang tamu, kamar lengkap jendela. Kemudian ini kamar juga. Nah, ini adalah bagian belakangnya, dapur, dan terbuka ya. Selanjutnya di sini ada kamar mandi. Kamar mandi konsepnya juga sama, ini lagi dikunci. Ya, ini terbuka, nanti customernya akan pasang kaca ya. Jadi cahaya bisa masuk, udara masuk, dan terasa lega ya untuk bagian dapur. Lantai kita menggunakan granit ukuran 60 x 60 cm. Ya, ini paving sudah dikerjakan. E10 sudah ditempati. E9. E8. E7. Ya. Ini lagi dalam proses pekerjaan pemasangan paving. Jadi paving ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena dia akan meresap air hujan. Kalau aspal masih proses perbaikan, maintenance-nya agak cukup repot ya. Sementara kalau yang seperti ini, paving, dia ada celah-celah itu akan meresap air hujan yang jatuh ke bawah sehingga tidak banjir.
target bulan ini selesai semua. Ya, ini rumah merah, bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi serba merah di dalamnya ya. Permisi ya. Permisi. Ini masuk YouTube. Nanti dicari banyak orang ya. Target selesai kapan untuk pemasangan paving? Lagi kalau ada lancar bahannya lagi 2 hari ya. Oke. Ini Sampai ya. ya kalau bahan lancar Pasti ini katanya Pak Jokowi sini sekarang. Bikin amanin pasirnya gini macet. oh gitu. Tapi ada penuhan. Ya teman-teman, ini paving sudah dikerjakan. 2 hari lagi akan diselesaikan di bagian blok E dan F ya. Jadi sistem pemasangan paving itu ada pasir ya, kemudian mereka kerjakan ya. Jadi posisinya dia agak cembung di tengah supaya air itu langsung masuk ke got dan juga langsung meresap ke dalam. Ya, untuk konsep ini penguncinya, kemudian ini pavingnya. Ukuran 20 kali 20. Ya. Paving sudah disiapkan untuk dipasang di sini. Ya, ini rumah E1 besar juga ya. Nanti paving akan dikerjakan di sini. Ini paving sudah disiapkan untuk pemasangannya ya. Ini juga. Dan ini pembatas karena di sebelahnya ada sungai kecil. Ini sampah, tempat sampah kita pasang di sini. Di sisi sini sungai ya, sungai kecil. Bisa dicek di video saya sebelumnya bagaimana pengerjaan senderan di pinggir sungai ini. Ya, balik lagi ke sini, C dan D. Sekarang saya mau melanjutkan melihat di tahap 1 ya. Tahap 1 sudah dihuni oleh customernya, para pembeli sudah menghuni. Ada juga yang sudah dikontrak atau disewakan. Itu rata-rata untuk sewa 20 juta per tahun. Ya, pavingnya masih kuat ya. Paving, kemudian kita mengamati beberapa pohon juga sudah mulai tumbuh. Dan pohon ini cukup rindang nantinya ya. Panas, ini lagi jam 1-an. Jam setengah 2. Rata-rata penghuninya lagi pada kerja. Biasanya kalau udah sore rame banget di sini. Karena mereka sudah pulang kerja dan kembali untuk menikmati atau menempati rumah ini. Ada warung di sini. Ada yang sudah direnovasi.
Nah, ini A21 rumahnya Pak Bobi. Pak Bobi kapan datang ke sini? Pohonnya udah rindang ya. Ya, ini paling belakang. Jadi ketemu sawah lagi. Bisa jalan-jalan di jalan setapak itu untuk menikmati pemandangan sore. Ya, ini tahap pertama, itu yang tahap kedua, kelihatan dari sini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Apakah masih ada sisa rumahnya? Belum ya. Kita belum open. Tapi bisa dikirim KTP kepada saya. KTP, KK, dan NPWP untuk pendaftaran. Karena kita juga akan buka yang tahap ketiga. Kapan bukanya tahap ketiga? Perkiraan April ya. April atau Mei. Kita lihat sikon nanti. Karena dalam proses pembelian di tahap ketiga ini masih butuh proses. Jadi sabar, bisa tunggu dengan kirim saja KTP dan KK ke saya, KTP KK, NPWP. Saya daftarkan dan nanti yang sudah mengirim identitasnya itu akan kita kasih privilege untuk pilih lokasi atau posisi di awal. Jadi bisa milih nomor cantik sesuai selera. Ini wifi sudah terpasang ya. Provider sudah terpasang. Jadi bagi teman-teman yang work from home bisa ya tidak kesulitan ya dalam proses pemasangan wifi. Terima kasih sudah menonton ya. Bersama saya Adi di channel Bali Cluster. Bye bye.